Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada yang terhormat Subhanallah SPD, sekolah SD Negeri Tegas, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Tegas yang saya hormati, beserta para mas dan mbak dari UPL yang kami hormati. Ya, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa ini dalam suatu acara yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Indriati SPD. Namun sebelumnya, marilah kita mengucap kalimat takmir. Alhamdulillah, selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Selanjutnya, perkenalkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, acara yang kedua acara inti, acara yang ketiga yaitu pertanyaan ataupun lain-lain, dan acara yang terakhir yaitu untuk marilah jadi semuanya acara pada kesempatan kali ini kita buka bersama-sama dengan memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beginilah acara yang telah kita laksanakan. Untuk acara selanjutnya, acara yang kedua yaitu acara inti, penyampaian atau pemaparan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Indriati SPD sebagai calon guru penggerak kegiatan ke-7. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih buat Pak Kiatno yang sudah membuka acara ini. Bapak Ibu Dewan Guru SDN 4 Kitas yang saya hormati, beserta mahasiswa UNAKI yang berkenan hadir di tempat ini, saya akan menyampaikan materi di mana saya harus melaporkan aksi nyata untuk modul 1.4. Namun sebelum saya memulainya, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu juga saudara mahasiswa-mahasiswi bahwa program yang saya sedang ikuti adalah program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Temanggung. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati juga rekan mahasiswa, di angkatan saya yang ke-7 ini saya sudah memperoleh atau sudah mengikuti modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Terakhir adalah 1.4 untuk modul pertama, di mana dalam pendidikan calon guru penggerak ini saya harus menempuh selama 6 bulan. Saya akan mulai bahwa aksi nyata yang harus saya laporkan yaitu modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ucapan selamat datang untuk para Bapak Ibu guru juga rekan mahasiswa siang ini. Kita akan belajar sama-sama dan kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Di sini kita akan belajar tentang konsep utama modul budaya positif.
yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kita akan memperkenalkan tentang pelajar Pancasila, di mana kurikulum saat ini adalah kurikulum Merdeka Belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensial, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan disiplin positif, yaitu dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dari kita. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kena disiplin berarti ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini budaya positif itu bukan karena sogokan, ancaman kita sebagai pendidik dan lain sebagainya, ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri, intrinsik bukan ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari luar, dari guru, dari orang tua, atau dari praktisi belajar lainnya. Kebutuhan dasar manusia. Anak-anak juga termasuk manusia, Bapak Ibu. Mereka juga punya kebutuhan antara lain bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pertama, menghindari ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, karena takut dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin dari diri karena ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga, dari luar juga, imbalan tadi. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi dalam diri anak itu sadar bahwa saya ini butuh berperilaku disiplin, gitu ya. Konsep disiplin dengan identitas yang kekal. Menghukum, ya, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut. Memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini sering juga adik-adik mahasiswa pernah lakukan, ya. Saya juga pernah, ya, takut dihukum, ya. Karena hukuman itu abuse, ya, menyakiti gitu, membuat trauma gitu. Penghargaan tidak efektif, merupakan hubungan sifat merusak hubungan, sifat iri, menimbulkan sifat iri. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi saya ulangi lagi pembahasan bahwa ranking di sekolah saat ini adalah satu hal yang merusak mental anak. Jadi untuk kurikulum Merdeka tidak ada ranking. Karena apa? Anak akan merasa yang pertama yang pintar akan sombong, yang belum pintar, bukan bodoh ya, belum pintar itu mereka akan rendah diri gitu ya, minder, down gitu. Merampas hak menghargai dirinya. Jadi saya anak
merasa bahwa saya harus pintar. Dia tidak merasa bebas, dia tertekan karena harus pintar tadi, nilai harus bagus gitu ya. Dan itu sangat bertentangan dengan kurikulum merdeka, di mana kita menghargai kebebasan anak. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya adalah andai kata terlambat, konsekuensinya seperti kemarin kita terlambat upacara, anak dipanggil ke depan, konsekuensinya dia harus menghadap ke teman-temannya begitu kan, konsekuensi karena mereka terlambat. Dan itu jangka pendek, mereka akan kadang melakukan kesalahan yang sama ya. Kadang ada anak yang kalau dihadapkan depan guru atau teman-temannya itu malah bangga gitu, dia buat kesalahan dengan dihukum, dipermalukan, kata lain itu mereka bangga, oh saya diakui karena kesalahan saya. Berarti itu jangka pendek, karena anak nanti akan mengulangi lagi. Yang kedua, restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini juga sifatnya agak jangka panjang, karena hari ini kesadaran dari diri anaknya, anak sadar kesalahan saya ini, saya harus begini. Dia mulai berpikir dengan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau di konsekuensi tadi, kadang ada anak yang lihat guru atau lihat temannya aja minder, tapi ada juga yang saya katakan tadi, bangga, salah bangga gitu. Karena mungkin di rumah dia kurang diakui keberadaannya. Gitu. Tapi dengan restitusi ini nanti anak nyadar gitu, apa yang saya lakukan salah, saya harus bagaimana, dengan bimbingan guru. Pendekatan restitusi. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya adalah mengembalikan sifat asli anak, watak anak gitu ya. Karena mereka itu anak yang jujur, polos gitu ya, tapi karena lingkungan yang mempengaruhi, hanya mereka kadang suka kehilangan jati dirinya gitu ya. Dua ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini yang pertama saya soroti bukan menebus kesalahan. Jadi umpamanya anak melakukan pelanggaran, kita pendidik tidak menuntut supaya dia menebus kesalahannya gitu ya. Dengan tindakan guru umpamanya memberi hukuman, teguran, konsekuensi yang sangat pendek nanti tidak. Tetapi belajar dari kesalahan dia. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi umpamanya anak itu melakukan kesalahan, sebenarnya dia tidak merasa bersalah. Bapak Ibu juga rekan mahasiswa ya, kalau dia bikin salah itu sebenarnya dia sadar dan dia kadang merasa tertuduh gitu ya, saya bikin salah. Nah, dan itu restitusi dilakukan adalah untuk mengembalikan percaya diri dia. Ternyata kesalahan itu wajar dan harus diperbaiki, bukan diteruskan. Tawaran bukan paksaan. Jadi saya katakan tadi, tawaran, kamu mau berubah enggak? Kalau mau, ayo Bu Guru, Pak Guru bimbing. Nah, ini tawaran. Kalau anak kan semua kendali diri kan ada di diri kita masing-masing. Tidak bisa orang mengendalikan kita, tidak bisa. Walaupun untuk peraturan yang ketat, itu tidak bisa mengendalikan pribadi seseorang. Menuntut melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak dilihat, suruh koreksi diri, gitu kan? Diajak Bapak Ibu Guru untuk koreksi diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi sebenarnya anak itu melakukan kesalahan atau suatu tindakan itu mereka punya alasan sebetulnya. Dan guru sebagai pendidik kita harus tahu alasan apa anak ini melakukan umpamanya pelanggaran
berprestasi. Kadang pelarian juga, anak di rumah sama orang tua ditekan, sinau, pintar-pintar di sekolah nilai bagus, dia ranking. Tapi di dalam dirinya dia tidak merdeka, dia terpaksa, dia tidak merasa dirinya sendiri. Aku harusnya tuh pengennya begini ya, ya karena itu kebutuhan yang sebetulnya bukan butuhnya dia, gitu. Dipaksa itu bukan kebutuhan anak. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi seperti Bapak Kepala Mendiko ya, untuk kelas rendah kelas 1, 2, 3 itu pembentukan karakter. Jadi karena namanya juga sekolah dasar, jadi kami guru kelas rendah juga harus bagaimana tidak menitik beratkan ke nilai, ke pelajaran, tetapi ke karakter dulu. Kalau karakter sudah kuat tentang keagamaan, tentang profil pelajar Pancasila yang beberapa nanti kita bahas itu, anak kelas 1, 2, 3 itu karakter dulu dibentuk. Ya, kemarin Bapak Kepala Mendiko juga waktu acara itu yang diajari boso, diajari badak. Ini ada di mahasiswa tahu ya bahasa Jawa ya. Nanti kecampur. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita tidak menuntut anak itu maunya kita. Kamu harus ini, kamu harus ini. Tidak, tetapi dia keluar sendiri solusi saya. Yang saya mau solusinya begini nah. Kita ambil itu. Perbedaan hukuman. Guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini biasa waktu saya, angkatan saya ya, angkatan Ibu Tika juga, Pak Catur juga. Dulu tuh kita kayak gitu ya, dihukum gitu, dipermalukan gitu. Kalau udah digituin, guru itu puas, sing puas guru nih, muridnya dong gitu. Lanjut konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk membaca Pancasila dan menyanyikan lagu nasional di depan kelas. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di sini mulai ada tenggang rasa ke siswa ya, tidak satu arah paksaan, tapi mulai tenggang rasa. Tapi ini masih juga belum tepat gitu. Terakhir restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini Bapak Ibu, di depan kita kelas 1 kami sudah ada keyakinan kelas. Ya nanti caranya adalah kita di depan siswa kita katakan bahwa kita harus, kalau anak kecil kan bahasanya juga anak-anak ya, anak-anak juga. Ayo supaya kalian tidak kena marah di guru, kalian tambah pinter. Kalau setiap hari harus bagaimana? Ambil pendapat mereka dan ternyata keyakinan kelas kami ada. Silakan nanti Bapak Ibu baca. Ya. Itu bahasa anak yang saya sempurnakan gitu ya. Yang saya sempurnakan dan anak ngerti. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Pertama yaitu guru sebagai penghukum. Ya, kalau penghukum itu berarti guru ini otoriter gitu ya. Ini membuat mental anak down. Membuat rasa bersalah. Maksudnya adalah anak itu merasa salah banget gitu. Kamu kok mesti terlambat. Nanti kalau guru dimarah Pak Kepala Sekolah gimana gitu ya. Nah, anak kan dia udah merasa bersalah karena memang dia udah punya pikiran sendiri. Tambah lagi gurunya bilang begitu kan, tumpu undung kan. Tumpu undung kan nggak ada di mahasiswa. Tambah bertingkat-tingkat rasa salahnya. Guru mengambil posisi sebagai teman. Kalau teman itu menegur enak gitu ya. Kamu kok terlambat apa sih? Gitu. Kamu kok terlambat ada apa? Kok jangan terlambat. Nah, ini kadang ada sedikit menghakimi sedikit ya sebagai teman. Boleh kesek, ya. Tapi anak juga belum nyaman kalau kita menjadi teman gitu. Karena sebagai teman nggak kasih solusi biasanya, cuma menyanjung terus. Yang keempat, guru mengambil posisi menjadi pemantau. Pemantau berarti
Kita udah ada keyakinan kelas ditulis, terus kita memantau. Di situ salah satunya saya tulis disiplin waktu. Di sini. Berarti waktu masuk kelas, anak itu harus 7:30. Sebelum 7:30 garis dulu. Nah, kalau ada yang terlambat tidak ikut garis, saya pantau, saya dekati. Kamu kenapa? Katanya harus disiplin waktu. Kalian yang ngomong sendiri loh. Ya. Yang terakhir menjadi manajer. Manajer itu sesuatu yang paling bagus di restitusi ini, yaitu kita tanya, kita menjadi tempat curhat, gitu, tempat curhat, dan kita menuntut anak untuk menemukan solusi. Nanti ada di video yang akan kita tayang. Contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Ini kata-kata tadi ya, diterjemahkan di sini penghukum. Patuhi peraturan sekolah. Sekarang berdiri di depan kelas. Itu kalau kita menjadi penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kita akan katakan, kamu kenapa terlambat terus? Ibu guru sampai ditegur oleh kepala sekolah. Ya, yang dibuat alasan dimarahi oleh kepala sekolah. Gitu ya. Menjadi teman. Jangan terlambat lagi ya. Aku senang kalau kamu tertib. Ada tuntutan, masih ada kata-kata menuntut. Pemantau, kamu sudah melanggar tata tertib sekolah. Apa konsekuensinya? Kita mengingatkan ini. Ya, kan biasanya disiplin waktu. Kalau nggak disiplin waktu bagaimana? Bu, kami aja dikurangi nilainya. Ya udah urusan nilai yang lain. Kami nyapu tiap istirahat. Mereka mengungkapkan sendiri gitu. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita kembalikan ke mereka. Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, biar anak itu timbul dari apa yang harus saya lakukan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas, kata lain keyakinan kelas. Ini kami sudah punya kelas. Lanjut. Ini disiplin waktu ini terjemahan dari yang saya tulis di situ. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, berupa lebih abstrak peraturannya. Kalau peraturan itu sepihak ya, peraturan dari sekolah berarti dari pihak sekolah yang atur. Jadi kalau keyakinan kelas itu antara guru dan siswa supaya kita saling menghargai. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Kita akan saksikan video berikut. Ini saya sudah mengajar dan ada anak murid saya yang terlambat. Sikap saya santai.
Itu contoh restitusi yang sudah saya lakukan untuk siswa yang terlambat masuk kelas. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, mari setiap kita akan belajar untuk melakukan restitusi ini di kelas kita masing-masing untuk menciptakan disiplin yang positif. Presentasi saya tentang budaya positif mungkin sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah berkenan untuk belajar bersama saya, juga adik-adik mahasiswa lagi. Terima kasih, kalian nantinya akan menjadi pendidik juga ya. Tidak pun harus menjadi guru, tetapi kalian juga nantinya akan menjadi pendidik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Giyai selaku moderator. Demikianlah pemaparan kemudian Guru Nurul Indriati SPD menunjukkan bersih dan supaya jadi bersih kita semua. Baik, untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu sesi pertanyaan. Ini untuk pertanyaan saya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu atau terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan menanyakan tentang pendekatan restitusi, yaitu mengapa perlu budaya positif di sekolah. Demikian yang saya sampaikan. Ya, terima kasih untuk Bapak Sugentio. Kembalikan dengan dulu kalau saya langsung ditanyakan. Ya, terima kasih. Perlunya budaya positif dilakukan di setiap lembaga pendidikan adalah karena hal itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Ya, jadi perlunya budaya positif itu dilakukan di SD kita adalah supaya anak memiliki sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada lagi Saya mau bertanya tentang segitiga restitusi. Nah, apa tujuan dari segitiga restitusi itu sendiri? Tujuannya. Terima kasih Bu Tika, pertanyaan yang bagus juga.
di sini tujuan segitiga restitusi adalah segitiga restitusi itu adalah salah satu, Bapak Ibu juga saudara mahasiswa ya, salah satu cara ya menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Jadi kalau anak murid, satu pribadi anak murid mempunyai disiplin positif, maka di SD kan ada banyak pribadi ya, ada jumlah siswa yang banyak. Jadi di sini akan tercipta budaya positif sekolah, ya, budaya positif sekolah. Karena kedepannya nanti kita akan menciptakan, kita akan memiliki siswa yang merdeka. Ya, siswa yang merdeka dalam artian mereka tidak tertekan dengan disiplin yang ada dan mereka menjadi budaya mereka, ya jadi disiplin yang mereka lakukan itu karena kesadaran diri dan mereka merasa merdeka. Terima kasih. Saya tanya Untuk yang lain, saya Sri. mau tanya tentang bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah, Bu. Cara menciptakan, ya terima kasih Bu. Yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas, Bu. Jadi khususnya untuk guru kelas, untuk kita menciptakan budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Seperti yang saya kesepakatan kelas bersama antara guru dan siswa. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin. Jadi Bapak Ibu khusus yang guru kelas itu bisa mengajak ngomong muridnya mau dibawa kemana kelasnya, okay? Supaya mereka bisa disiplin. Itu tidak sesuai dengan maunya kita sebagai guru, tetapi kita menghargai kemauan mereka juga, yang akhirnya nanti akan menjadi kebaikan bersama. Begitu Bu Sri? Ya, bacakan. Saya mau bertanya, apa saja yang menjadi dimensi pembentuk profil pelajar Pancasila? Ya, dimensi pembentuk profil pelajar Pancasila ada 6 Pak, ya saudara mahasiswa, ya kalian juga ngerti. Pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, gotong royong. Keempat, kebinekaan global. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Di sini beriman bertakwa itu sudah kita lakukan di SD kita, Bapak Ibu, yaitu kegiatan rohani tiap Jumat. Yang Muslim nanti sholat berjamaah, yang Kristen persekutuan doa, yang Buddha parita di wihara bersama guru-guru pembimbingnya. Dan berakhlak mulia ya, karena saya lihat dari 2 SD yang ada, saya bukan merasa GR ya, ternyata murid di kelas 4 itu lebih mengerti bahasa Jawa halus untuk guru dan orang yang lebih tua dari mereka ya. Karena adik-adik yang dari luar Jawa, saya kasih tahu bahwa di Jawa ini ada 3 bahasa. Bahasa Jawa itu dibagi 3, Mopo, Romo, Majo, yang tengah yang masih agak kasar bahasanya, yang terakhir Romo Inggil itu paling halus ya. Terus anak itu harus paling tidak ngerti bahasa yang Majo ini, bahasanya kan bertingkat gitu. Jadi itu yang menjadi akhlak mulia yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mandiri, tidak sedikit-sedikit dikit-dikit gitu ya. Manja sih boleh, tapi kalau nggak mandiri kasihan. Bergotong royong, mereka ngerti satu dengan yang lain ya. Khususnya untuk pembelajaran saya menerapkan pair tutoring, yaitu anak yang pintar ngajari anak yang belum pintar gitu. Dalam satu materi yang saya sampaikan, temannya matematika yang nilai 100 biasanya kan yang lebih mudeng ya, lebih jelas itu menerangkan materi. Berkebinekaan global itu adalah saling mengenal, tidak ada rasis, tidak ada sara di SD kami, tidak ada
Ya walaupun kami kebanyakan Jawa semua, ya kalau ada yang dari Budaya, ada yang dari Lampung gitu ya, tapi kami saling menghargai karena di sini mayoritas Buddha ya, kebanyakan siswanya Buddha, jadi yang Kristen yang Muslim itu bisa menghargai, saling menghargai, toleransi kami kembangkan. Oke. Seperti yang di agama Islam ya, agamamu. Jadi tapi saling menghargai ya, kebinekaan global. Bernalar kritis ini sudah banyak karena kebanyakan anak-anak itu tapi belum terarah ya, suka mengkritik. Nah itu kritiknya biasanya tajam gitu ya, ngejelekin gitu. Jadi tugas kami guru meluruskan dan kreatif. Mereka lebih berpikir, oh bagaimana kelas Tuhan. Waktu saya tadi menghias kelas, ternyata ada anak 5, kelas 6, kelas 4, kelas 3, 2 itu lagi. Aku juga mau bikin bunga tak taruh di kelasku. Oh enggak apa-apa sebenarnya. Ya tadi Mbak Yana sama Mbak saya, ya enggak apa-apa. Ya mereka punya kreativitas. Aku pengen kelasku juga tak hias ya, mari Mbak punya sebenarnya. Mungkin itu Pak Cito bisa lagi. Sudah dengar ya? Oke, sudah. Tanya lagi. Bisa disimpulkan bagaimana ya? Pertanyaan ini intinya dari berbagai pertanyaan ini tentang penguatan budaya positif ini supaya anak atau punya profil Pancasila. Yang kedua, supaya tertanam budaya positif, yaitu siswa yang merdeka dalam menentukan aturan-aturannya untuk yang positif. Yang ketiga itu cara menciptakan budaya positif dengan menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi anak-anak atau siswa diberikan kemerdekaan untuk menentukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk membentuk dimensi positif belajar Pancasila dengan cara yaitu misalnya kegiatan kerohanian melalui itu yang Muslim Jumat, yang Buddha juga diwihara, yang Kristen juga itu setelah kita lakukan setiap hari Jumat. Ya kiranya itu yang saya simpulkan, saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan oleh Bu. Tidak Pak, cukup, terima kasih. Ya kalau sudah, nah, kiranya tidak ada tambahan dari Bapak Ibu guru juga. Baik, betul ya. Baik, demikianlah acara pada kesempatan kali ini telah selesai, dan untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah langsung saja Ibu, langsung kita tutup dengan berdoa bersama sesuai dengan agama. Doa mulai. Demikianlah saya sampaikan selaku moderator, mempunyai banyak kesalahan. Itu kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu dari mahasiswa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 4 Ngertas sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Iin Indriati SPD yang telah menjadi calon anggota guru penggerak. Dalam tema ini kami sangat terharu dan termotivasi dengan adanya pemaparan menuju ke disiplin yang positif.
Bapak Ibu guru serta kami sebagai kepala sekolah tadi yang mendengarkan, itu ada beberapa ilmu yang telah kami terima. Di situ ada hukuman dan ada manajerial ataupun institusi. Yaitu harapan kami bisa membedakan, Bapak Ibu guru bisa membedakan dalam nanti proses pembelajaran. Harapan kami setelah adanya pemaparan tadi bisa merubah pola disiplin dari yang berbentuk sangat sederhana sampai sekarang menjadi disiplin yang ada nilai positif. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dari pemaparan Bu Indriyati tadi tentunya merupakan suatu hal yang sangat baik bagi kita semua sebagai pendidik, dengan adanya penerapan disiplin positif yang benar-benar dapat kita lakukan, nanti bisa kita implementasikan, akan membawa perubahan juga bagi peserta didik yang menjadi budaya yang baik bagi SD 4 Kertas khususnya, dan juga dunia pendidikan pada umumnya. Kami sangat berharap adanya pemaparan itu benar-benar akan menjadi motivasi buat kita semua untuk bisa melaksanakan adanya disiplin positif tadi, sehingga anak-anak akan timbul atau muncul kedisiplinannya dari dirinya sendiri, bukan karena pengaruh hukuman ataupun yang lain, namun kesadaran dari anak didik sendiri. Dan juga Bu Indriyati merupakan suatu guru penggerak yang tentunya juga menjadi motivasi bagi kita semua para guru yang lain agar bisa meniru ataupun mengikuti jejaknya demi kemajuan pendidikan kita semua ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.